Baiklah teman-teman, kali ini saya mau cerita tentang pengalaman horor kakak ipar saya sendiri. Namanya Wahyu. Waktu kejadian ini terjadi, umurnya 31 tahun. Pekerjaannya sopir travel jurusan Wonosobo Semarang, sudah 7 tahun di jalur yang sama. Hafal betul setiap tikungan, setiap tanjakan, setiap lubang di aspal yang belum diperbaiki juga, termasuk tikungan di kilometer 14. Warga setempat sudah lama punya nama sendiri untuk tikungan itu. Mereka nyebutnya tikungan mati. Bukan karena jalannya mematikan, meski memang sudah banyak kecelakaan di sana. Tapi karena menurut cerita turun-temurun, di sanalah sesuatu tinggal. Sesuatu yang sudah ada jauh sebelum jalan itu dibangun dan tidak pernah pergi meskipun zaman terus berubah di sekitarnya. Wahyu bukan tipe orang yang gampang takut. 7 tahun lewat jalur pegunungan tengah malam, dia sudah kebal sama kabut tebal, jalan licin, tikungan gelap tanpa lampu jalan. Kalau penumpangnya kelihatan was-was, dia selalu bilang santai saja, sudah ribuan kali saya lewat sini. Dan memang benar, sudah ribuan kali. Sampai malam Rabu, 23 Oktober 2018. Malam itu Wahyu bawa 6 penumpang. Berangkat dari Wonosobo pukul 11 malam, dijadwalkan tiba di Semarang sekitar pukul 2 dini hari. Cuacanya cerah, tidak ada kabut, aspal kering. Kondisi paling ideal untuk perjalanan malam. Semuanya berjalan normal sampai mereka mendekati kilometer 14. Disitulah penumpang ketujuh naik. Wahyu lihat dari jauh. Seseorang berdiri di tepi jalan, tepat sebelum masuk tikungan mati. Tangan terangkat, minta tumpangan. Wahyu tidak langsung berhenti. Dia perlambat dulu kendaraannya, lihat dari jarak aman. 7 tahun pengalaman mengajarkan dia untuk tidak buru-buru. Tidak semua orang yang berdiri di pinggir jalan tengah malam itu aman untuk diangkut. Dari kejauhan, masih tersamar cahaya lampu sorot, Wahyu lihat sosok perempuan, baju gelap, berdiri rapi, tidak ada yang mencurigakan. Mungkin ketinggalan angkutan, pikirnya, kasihan kalau ditinggal sendirian di sini. Dia berhenti, turunkan kaca jendela. Mau kemana, Mbak? Perempuan itu mendekat, wajahnya kelihatan capek, umur mungkin awal 30-an, rambut diikat rapi, ada tas kecil di tangannya. Temanggung, Mas, bisa? Bisa, kebetulan lewat, naik. Perempuan itu buka pintu belakang dan duduk di kursi paling belakang sisi kiri. Di sebelah kanannya sudah ada bapak parubaya yang dari tadi tidur. Wahyu lanjut jalan. Yang bikin dia mulai tidak nyaman adalah waktu dia lihat spion tengah. Perempuan itu duduk sangat tegak, tidak bersandar, menatap lurus ke depan, tidak pegang tasnya, tidak main ponsel, tidak ngapa-ngapain. Cuma duduk, menatap lurus ke depan, tidak berkedip. Mungkin mabuk perjalanan, Wahyu pikir. Orang mabuk kendaraan memang biasanya begitu, menatap satu titik ke depan supaya tidak pusing. Dia tidak pikir lebih jauh. Mereka masuk tikungan mati. Wahyu konsentrasi penuh. Tikungan ini memang tidak bisa dianggap enteng, apalagi malam hari. Dia perlambat kendaraan, pasang lampu dim, nikung hati-hati. Tepat di tengah tikungan, semua penumpang yang tadinya tidur terbangun bersamaan. Semua sekaligus, dalam 1 detik yang sama. Wahyu rasakan bulu kuduknya meremang. 6 orang yang tadinya tidur nyenyak, sekarang duduk tegak, mata terbuka lebar, diam semua. Tidak ada yang ngomong apa-apa. Wahyu lewati tikungan, kembali ke jalur lurus. Perlahan penumpangnya mulai bersandar lagi, merem lagi, tidur lagi. Seperti tidak terjadi apa-apa. Wahyu usap mukanya dengan 1 tangan, lirik spion. Perempuan di kursi belakang masih menatap lurus ke depan. Dan baru waktu itu Wahyu betul-betul perhatikan, dalam dinginnya malam pegunungan, semua penumpangnya yang lain menghembuskan napas yang kelihatan berkabut tipis. Perempuan itu tidak. Wahyu coba yakinkan dirinya sendiri. Mungkin dia tidak perhatikan dengan benar. Mungkin posisi perempuan itu yang bikin tidak kelihatan. Mungkin dia terlalu capek dan mulai halusinasi. Dia fokus ke jalan. 15 menit berlalu. Mereka sudah mendekati kota Temanggung. Wahyu biasanya bangunkan penumpang yang turun di sini sekitar 2 kilometer sebelum pusat kota. Dia lirik ke belakang sebentar. Mbak, bentar lagi Temanggung. Tidak ada jawaban. Mbak, penumpang perempuan muda yang duduk di kursi tengah menoleh ke belakang.
lalu balik menatap Wahyu dengan muka bingung. "Mas, nggak ada siapa-siapa di belakang." Wahyu langsung injak rem. Kendaraan berhenti di tepi jalan. Wahyu nyalakan lampu kabin dan menoleh penuh ke belakang. Kursi paling belakang sisi kiri kosong. Tidak ada perempuan, tidak ada tas kecil, tidak ada siapapun. Wahyu menatap kursi itu lama sekali. Otaknya menolak menerima apa yang dilihat matanya sendiri. Penumpang lain mulai terbangun karena kendaraan berhenti mendadak. Pada saling pandang, bingung semua. "Kenapa berhenti, Mas?" Wahyu tidak langsung jawab. Dia masih menatap kursi kosong itu, dan baru dia sadari sesuatu yang bikin napasnya hampir berhenti. Di sandaran kursi belakang, di bahan fabrik abu-abu yang sudah agak lusuh itu, ada bekas basah, berbentuk seperti seseorang yang barusan bersandar di sana. Punggung, pundak, dan bagian belakang kepala basah, masih segar, seperti seseorang yang duduk dalam keadaan baju dan rambutnya basah kuyup. "Tidak apa-apa," kata Wahyu dengan suara yang dia harap terdengar tenang. "Istirahat sebentar." Mereka berhenti di pom bensin pinggir Temanggung. Wahyu turun dengan alasan ke toilet, tapi sebenarnya dia cuma butuh udara dan butuh berpikir. Dia berdiri di luar, menyalakan rokok, matanya menatap jauh ke kegelapan tanpa betul-betul melihat apapun. Penjaga pom bensin, bapak tua yang kelihatannya sudah bertahun-tahun kerja di situ, menghampirinya, nawarin kopi sachet dari termos kecil yang selalu dia bawa kemana-mana. Wahyu terima. Mereka ngobrol sebentar soal hal-hal kecil, kondisi jalan, cuaca, rencana pelebaran jalan provinsi yang sudah bertahun-tahun diwacanakan, tapi tidak pernah jadi kenyataan. Lalu Wahyu tanya, "Coba dibuat santai mungkin, tapi suaranya tetap sedikit bergetar." "Pak, tadi saya jemput penumpang di pinggir jalan, sekitar kilometer 14. Perempuan, baju gelap." Bapak tua itu berhenti mengaduk kopinya. "Di mana tepatnya, Mas? Sebelum tikungan atau sesudah?" "Sebelum, tepat di tepinya." Bapak tua itu diam beberapa saat, letakkan sendok kecilnya perlahan. Terus tanyanya pelan. Waktu mau sampai Temanggung, dia tidak ada. Kursinya ada bekasnya, basah. Bapak tua itu hela napas panjang, lalu duduk di bangku plastik di sampingnya, seperti tiba-tiba merasa perlu duduk. "Sudah lama dia di sana, Mas. Sudah lama sekali." Suaranya pelan dan hati-hati. "Kecelakaan tahun 2014. Mobilnya masuk jurang di tikungan itu. Perempuan muda pulang sendirian malam hari." Wahyu menatap pom bensin di depannya tanpa betul-betul melihat. Katanya dia tidak tahu bahwa dia sudah tidak ada. Masih nunggu di tepi jalan, masih minta tumpangan, masih mau pulang ke Temanggung. "Kenapa turunnya tidak terasa?" bisik Wahyu. Bapak tua itu geleng kepala. "Bukan turun, Mas, dia tidak pernah sampai. Setiap kali naik kendaraan dan hampir sampai tujuannya, dia kembali lagi ke kilometer 14, ke tempat dia meninggal. Sudah bertahun-tahun begitu. Terus berulang, terus mencoba pulang, tidak pernah berhasil." Wahyu tidak bilang apa-apa. "Sudah banyak sopir yang cerita hal yang sama ke saya, Mas. Semua jemput di tempat yang sama. Semua kehilangan penumpangnya di tempat yang sama juga." Wahyu habiskan kopinya. Tangannya masih sedikit gemetar. "Bapak tidak takut kerja di sini setiap malam?" Bapak tua itu senyum tipis. "Dia tidak pernah ganggu siapapun, Mas. Tidak pernah menyakiti." Lalu senyumnya perlahan hilang. "Yang perlu ditakutkan itu bukan dia." Wahyu mengernyit. "Maksudnya?" Bapak tua itu menatapnya dengan ekspresi yang susah dibaca. Di kilometer 14 itu, tidak hanya dia yang tinggal. Wahyu balik ke kendaraannya. Penumpang sudah mulai gelisah karena kelamaan berhenti. Dia minta maaf, bilang ada gangguan kecil di mesin dan sudah beres. Penumpang pada manggut dan bersandar lagi. Perjalanan dilanjutkan. Tapi Wahyu tidak bisa tenang. Kalimat bapak tua itu terus muter di kepalanya. Di kilometer 14 itu tidak hanya dia yang tinggal. Wahyu tekan gas lebih dalam dari biasanya. Dia mau cepat-cepat keluar dari wilayah ini. Mau sampai Semarang, turunin semua penumpang, terus duduk di warung kopi sampai pagi sebelum balik. Mereka sudah tinggalkan Temanggung sekitar 20 menit ketika seseorang mengetuk kaca dari luar. Bukan dari jendela samping, bukan dari pintu, dari kaca belakang. Tok tok tok, pelan, teratur. Wahyu lihat ke spion, jalan di belakang kosong. Tidak ada kendaraan lain, tidak ada orang. Tapi ketukan itu terulang lagi. Tok tok tok. Penumpang yang tadinya tidur mulai gerak-gerak tidak nyaman, tapi tidak terbangun. Wahyu genggam setir lebih erat, fokus ke depan, tidak mau tahu. Lalu ponselnya bergetar di dashboard. Pesan masuk. Nomor tidak dikenal. Wahyu lirik sekilas sambil tetap nyetir.
Satu baris teks. Masih saya ketinggalan tas di kursi belakang. Wahyu hampir menghantam pembatas jalan. Dia menepi, berhenti, nyalakan lampu kabin dengan tangan yang gemetar hebat. Menatap kursi belakang. Di atas kursi sisi kiri yang tadi kosong, ada sebuah tas kecil. Persis sama dengan tas yang dibawa perempuan itu waktu naik. Gelap, model polos, ukuran kecil. Wahyu tidak bergerak hampir 1 menit penuh. Lalu dengan tangan yang tidak bisa dia paksa berhenti gemetar, dia ambil tas itu, buka. Di dalamnya cuma satu benda, sebuah KTP. Wahyu sorot senternya ke KTP itu. Baca namanya. Baca tanggal lahirnya. Baca alamatnya, JL Mawar Putih nomor 9 Temanggung. Dan di kolom foto pemiliknya, wajah yang persis sama dengan perempuan yang naik tadi. Rambut diikat rapi, wajah lelah, menatap lurus ke kamera. Wahyu balik KTP itu. Di bagian belakang, ditulis tangan dengan pulpen, hurufnya kecil dan rapi. Kalau ketemu KTP ini, tolong antarkan ke alamat di depan. Saya sudah lama tidak pulang, keluarga saya pasti menunggu. Tanggal yang tertulis di bawah pesan itu, 12 Maret 2014, 4 tahun yang lalu. Wahyu duduk di pinggir jalan itu hampir 1 jam. Penumpangnya akhirnya pada bangun semua, bingung dan mulai tidak sabar. Wahyu minta maaf berkali-kali, bilang ada masalah teknis. Akhirnya dia telepon sopir lain dari armada yang sama untuk ambil alih penumpangnya. Setelah semua penumpang dipindahkan, Wahyu duduk sendirian di dalam kendaraannya yang sekarang kosong. Tas dan KTP itu masih di tangannya. Dia tidak tahu harus ngapain. Pikiran rasionalnya bilang buang saja, lupakan, pulang, tidur. Tapi ada sesuatu yang tidak biarkan dia melakukan itu. Entah rasa kasihan, entah rasa bersalah, entah sesuatu yang lebih aneh dari keduanya. Keesokan harinya, setelah tidak tidur semalaman, Wahyu kendarai mobilnya ke Temanggung, ke JL Mawar Putih nomor 9. Dia temukan rumahnya. Rumah sederhana bercat kuning yang sudah agak pudar, pagar besi rendah, ada pot-pot bunga di teras. Dia ketuk pintu. Seorang ibu membukakan pintu. Umur 60-an, rambut sudah beruban, wajahnya menyimpan kelelahan yang jauh lebih berat dari sekadar usia. Wahyu tidak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya dia cuma mengulurkan tas kecil itu. Bu, ini punya anak ibu? Ibu itu menatap tas itu. Wajahnya berubah seketika. Tangannya perlahan menerima tas itu, menggenggamnya erat di dada, seperti seseorang yang menemukan sesuatu yang sudah lama tidak dia harapkan lagi untuk ditemukan. Di mana kamu dapat ini? Suaranya sangat pelan. Wahyu ceritakan semuanya, sejujurnya, dari awal sampai akhir. Ibu itu dengerin tanpa berkedip. Air matanya jatuh pelan, tapi dia tidak menangis bersuara. Cuman air mata yang mengalir tanpa ekspresi, seperti sudah terlalu sering menangis sampai tidak ada suara yang tersisa. Setelah Wahyu selesai, ibu itu diam sangat lama. Namanya Rini, anak saya yang kedua. Meninggal Oktober 2014. Mobilnya masuk jurang di tikungan kilometer 14. Suaranya tidak bergetar, sudah melewati fase bergetar bertahun-tahun lalu. Waktu kecelakaan, tasnya tidak pernah ditemukan. Kami pikir jatuh ke jurang bersama mobilnya. Bersama, Wahyu angguk pelan. Terima kasih sudah mengantarkan ini, bisik ibu itu. Wahyu berdiri mau pamit, tapi sesuatu menahannya. Bu, satu hal yang mau saya tanya kalau boleh. Ibu itu menatapnya. Sebelum kecelakaan itu, Rini mau pulang dari mana malam itu? Ibu itu terdiam sebentar, dari menengok saya. Waktu itu saya sedang sakit. Dia datang dari Wonosobo, rawat saya beberapa hari, lalu malam itu mau balik. Suara ibu itu sangat pelan, hampir tidak terdengar. Saya yang minta dia pulang malam itu, karena besoknya dia ada kerja pagi. Saya yang minta. Hening panjang. Kalau saya tidak minta, dia tidak akan pulang malam itu. Wahyu tidak tahu harus bilang apa. Ibu itu menggenggam tas kecil itu semakin erat di dadanya. Mungkin bisiknya dia cuma mau mastiin tasnya sampai ke sini, supaya saya tahu dia sudah sampai. Dia pikir ceritanya selesai di situ. Tas sudah diantarkan, KTP sudah dikembalikan. Mungkin Rini sekarang bisa tenang. Mungkin dia tidak akan muncul lagi di kilometer 14. Wahyu balik kerja seminggu kemudian. Jalur yang sama, Wonosobo Semarang. Malam itu perjalanan berjalan normal. Penumpang penuh, cuaca cerah, tidak ada hambatan.
Mereka mendekati kilometer 14 dan Wahyu tarik napas panjang, sedikit percepat laju kendaraan supaya cepat lewati tikungan itu. Tidak ada siapapun di tepi jalan. Wahyu hampir tersenyum lega. Hampir. Karena waktu dia nikung di tikungan mati, lampu mobilnya sebentar menerangi sesuatu di sisi dalam tikungan, di tepi jurang, di tempat yang biasanya gelap total dan tidak ada apapun. Ada sosok berdiri di sana. Tapi bukan Rini, lebih dari satu sosok. Wahyu tidak sempat hitung berapa. Terlalu cepat, terlalu gelap. Hanya sekilas. Yang sempat dia lihat jelas cuma satu hal. Mereka semua berdiri menghadap jalan, bukan menghadap jurang. Dan mereka semua mengangkat tangan, meminta tumpangan. Wahyu injak gas sekencang-kencangnya melewati tikungan itu. Tidak berhenti, tidak lihat ke spion. Tidak sampai mereka sudah jauh tinggalkan kilometer 14. Tidak sampai Temanggung sudah kelihatan di kejauhan, barulah Wahyu berani tarik napas lagi. Tangannya gemetar di setir. Penumpangnya tidak ada yang terbangun, tidak ada yang lihat apa yang dia lihat. Dan Wahyu tidak pernah ceritakan malam itu kepada siapapun. Tidak ke penumpangnya, tidak ke rekan kerjanya, tidak ke istrinya. Hanya ke saya 2 tahun kemudian di teras rumahnya dengan suara yang dijaga sepelan mungkin supaya tidak kedengeran anak-anaknya yang sedang tidur di dalam